Mengapresiasi acara Jambore Nasional Kompaksi ini, Ganjar juga mengajarkan kepada peserta untuk berani dan tegas terhadap segala bentuk perilaku menyimpang seperti korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan yang lainnya yang merugikan masyarakat. Hal tersebut bisa dimulai dari pendidikan sejak dini. Menurut Ganjar, edukasi anti korupsi tidak harus masuk ke pelajaran dan kurikulum, namun bisa dicontohkan dengan bersikap dan berperilaku jujur dan adil. Individunya kita kuatkan nilai-nilai integritas, berikutnya adalah sistemnya yang harus diperbaiki. Bersyukur dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur, iya. Mungkin jalur sampai tanggal 10 ya. Bapak Ibu, jangan terima uang, membuat kebijakan yang bagus, jangan sampai merugikan rakyat, jangan sampai memperkaya diri sendiri. Tidak harus dengan kurikulum khusus, tapi bisa dengan insepsi ke mata pelajaran yang ada. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara. Bahkan memasukkan nilai-nilai agama juga bagus. Nah, kalau ini kita bisa bangun, maka sebenarnya apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan di KPK dengan 6 tugas itu, mulai dari pencegahan, bagaimana monitoring, evaluasi, sampai penindakan, itu yang sisi pencegahannya dibantu oleh warga. Satu rangkaian dari kegiatan Jambore Nasional Penyuluh Anti Korupsi adalah dengan kunjungan ke sekolah. Di SMP Negeri 22 Gunung Pati, Semarang, kegiatan penyuluhan anti korupsi digelar dengan tema Dongeng Integritas. Kegiatan ini diikuti 40 siswa yang berasal dari kelas 7 dan 8. Dongeng dipilih sebagai media untuk menyampaikan pesan anti korupsi karena dinilai efektif, menyenangkan, dan tanpa terkesan menggurui. Dongeng memang menjadi metode yang paling efektif ya untuk menyampaikan pesan, karena dongeng itu adalah seni mengatakan pesan tanpa mengatakan pesan. Ya, aktivitas bercerita itu menyenangkan. Ya, semua orang suka bercerita, semua orang suka mendengarkan cerita. Jadi alih-alih kita ngajarin, biasanya kalau kita perintah langsung ya, kamu jangan nyontek ya, nggak baik itu pasti akan sangat beda impact-nya ketika kita bercerita tentang seorang anak yang suka nyontek dan berakibat buruk sama dirinya sendiri. Kita kan menyenangkan karena mereka mendengarkan, mereka terhibur di situ ya, nggak ada tendensi, tidak ada tekanan, kita diajarin seperti itu. Para siswa yang mengikuti penyuluhan anti korupsi mengaku senang dengan materi dongeng yang disampaikan. Menurut kamu penyuluhan anti korupsi dengan cara seperti ini nih bagaimana? Menyenangkan, terus gak terlalu tegang, soalnya cara penyampaiannya tuh asik gitu, gak ngebosenin, terus Kak Mangganya juga ramah, baik, terus asik orangnya, terus ada komedi-komedinya. Dengan penyuluhan anti korupsi ini, diharapkan para pelajar sudah sejak dini menghindari tindakan korupsi. Selain itu, para pelajar juga memiliki sikap berani untuk menegur jika mendapati adanya tindakan korupsi yang dilakukan keluarga ataupun temannya. Ditemui usai membuka sarasehan penyuluh anti korupsi se-Indonesia di Semarang, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendukung penuh kiprah penyuluh anti korupsi dalam menjalankan tugasnya cegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Untuk itu, selain keberanian dan integritas tinggi, penyuluh harus banyak menggali ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kelihayan mereka dalam pengawasan cegah korupsi. Sementara itu, Saudara, Pembina Penyuluh Anti Korupsi Kompak Jawa Tengah, Kunto Nugroho menegaskan, perlu adanya sinergi kebersamaan baik inspektur provinsi, penyuluh, penggiat anti korupsi, dan komunitas lain untuk saling bergandeng tangan, membangun integritas untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Karena apa? Kan sebenarnya harus bisa memitigasi, bisa mengidentifikasi lebih dini, karena posisinya juga ada di dalam. Berbeda dengan aparat pengawas yang lain ya, seperti BPK. Itu di luar dari posisinya, bukan ikut di dalam proses, tapi inspektorat itu adalah bagian dari proses, sehingga tentu saja inspektorat bisa lebih dini, bisa mengidentifikasi risiko yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, dan bisa segera memberi solusi pencegahan supaya itu tidak terjadi. Mimpi besarnya adalah Indonesia 2045 bebas korupsi, bebas beneran ya, itu mimpi, karena mimpi. Maka di setiap daerah, setiap provinsi itu pasti ada inspektur, apip,
pasti ada tim Korsubga KPK, dan pasti ada penyuluh anti korupsi. Nah, masing-masing ini punya tugas, punya kewajiban masing-masing. Kalau kemudian dipertemukan dan kemudian punya visi yang bareng, punya komitmen yang bareng, gandeng tangan, Indonesia keren. Bagaimana kita nanti menanamkan karakter pada diri kita, pada anak didik, pada masyarakat, untuk sama-sama kita tidak menjalankan atau tidak melakukan korupsi, walaupun mungkin kita sebagai guru mau korupsi apa sih? Kapur enggak. Satu korupsi yang biasa dilakukan oleh guru. Wah. Nah, jangan dibilang kalau masuk jam tetap ada. Jadi timbul pertanyaan, sejauh mana efektivitas penindakan seperti itu? Korupsi memang tidak mengenal gender. Siapapun bisa berperilaku korupsi, dan korupsi terjadi bukan disebabkan karena ia laki-laki atau ia perempuan, tetapi lebih disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan keluarga,